Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Tresya Agustian. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana caranya instalasi WordPress di localhost. Nah, tentunya ini diperuntukkan bagi teman-teman yang baru belajar bagaimana cara membuat web tanpa perlu menggunakan coding. Bagi teman-teman yang belum punya CMS WordPress-nya, silakan bisa di-download melalui URL ini ya, www.wordpress.org. Silakan nanti di-download dan akan mendapatkan CMS WordPress terbaru. Kebetulan kalau saya sudah ada WordPress-nya di sini ya. Dan WordPress yang terakhir saya download adalah yang versi 5.51. Nah, mungkin kalau teman-teman mendownload sekarang yang versi terbaru. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana caranya kita instalasikan CMS WordPress yang sudah di-download tadi ke dalam localhost. Artinya kita di sini akan coba membuat website dengan host yang lokal ya, server lokal, dimana di video tutorial sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana cara instalasi web server ya. Nah, oke, tanpa panjang lebar, selanjutnya pastikan web servernya yang Anda sudah aktif seperti ini, dimana Apache sama MySQL-nya dalam posisi running. Setelah itu kita akan coba misalkan WordPress yang sudah kita download tadi ke dalam localhost. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah dapatkan file master dari hasil download tadi, tinggal kita kopikan aja atau kita pindahkan ke web servernya. Kebetulan yang saya web servernya XMPP-nya saya install di drive D di sini. Mungkin teman-teman ada yang install di C barangkali ya, silahkan disesuaikan. Setelah itu pilih menu folder htdocs. Nah, setelah berada di sini silahkan dipaste aja. Nah, kalau misalkan file zip-nya atau file kompresnya sudah ada di folder htdoc, tinggal kita ekstrak saja ya, ekstrak to WordPress ini. Oke, tunggu beberapa saat sampai proses ekstraknya berhasil. Nah, setelah selesai kita ganti folder yang barusan kita ekstrak ini dengan folder, misalkan sebagai contoh ini belajar web. Oke ya, nah namanya belajar web. Oke, setelah itu kita buka folder belajar webnya, dan yang pertama kali kita rubah adalah ini. Perhatikan di sini ada file yang namanya wp-config sample. Silakan oleh teman-teman di rename, ganti menjadi wp-config. Oke, dimana file wp-config ini adalah nanti untuk mengkonfigurasi database yang kita buat, untuk mengkoneksikan antara proses instalasi WordPress dengan database nanti yang akan kita buat. Oke, selanjutnya seperti yang saya katakan, pastikan web server ini sudah aktif, sudah running. Setelah itu kita masuk ke salah satu browser. Silakan Anda mau menggunakan Mozilla boleh, Chrome boleh, bebas, silakan. Nah, di dalam browser setelah itu kita akan coba membuat dulu sebuah database untuk mengkoneksikan server dengan untuk menyimpan data-data yang nanti akan digunakan untuk proses instalasi WordPress itu sendiri. Caranya bagaimana? Silakan di sini tinggal ketikkan localhost ya, php my admin ya, localhost php my admin. Enter. Nah, setelah di sini kita coba buat database-nya. Nama database-nya misalkan diklik ya, menu database-nya, misalkan membuat web. Setelah itu create. Oke, setelah di create pastikan privilege-nya di sini all ya, all privilege. Oke. Nah, database yang digunakan untuk instalasi WordPress yang baru sudah ada, yaitu namanya membuat web. Ini database-nya masih kosong, nanti akan terisi secara otomatis setelah proses instalasi WordPress-nya selesai. Oke, kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke folder yang tadi belajar web. Ya, di sini ada file yang tadi sudah kita rubah.
yang wp config sampel menjadi wp config. Setelah itu kita masuk ke editor, ke salah satu editor, bisa pakai Notepad atau bisa juga pakai Notepad++. Kebetulan di sini saya pakai Notepad++ misalkan ya. Nah, klik kanan, pilih Notepad++. Nah, di sini ada pilihan define, db name, db user, db password, dan db host. Nah, tugas kita di db name ini diganti dengan nama database yang sudah kita buat tadi. Namanya adalah belajar web. Oke, setelah itu usernya kita ganti dengan root, root. Passwordnya kita kosongkan aja di sini. Dan db hostnya adalah localhost ya. Nah, jika ini sudah selesai, kita ganti ya. Jangan lupa ini nama database belajar web, username-nya root, passwordnya dikosongkan, db hostnya adalah localhost. Kita simpan ya. Kita simpan, terus kita keluar lagi dari sini. Nah, setelah itu kita coba sekarang instalasikan WordPress-nya. Database-nya sudah dibuat, wp config-nya sudah kita konfigurasi. Jangan lupa nama foldernya adalah belajar web. Kita masuk lagi ke localhost, ke sini. Kita gunakan tab yang baru. Ya. Ketikkan localhost belajar web. Nah, localhost belajar web. Setelah itu enter. Nah, ternyata Galat teman-teman, di sini ada keterangan Galat mengadakan koneksi basis data, di mana ternyata database yang kita buat dengan proses instalasi belum tersambung. Kita cek apakah ada salah penulisan atau tidak di sini di wp config yang tadi ya teman-teman ya. Nah, kita buka lagi. Di sini nama database-nya adalah belajar web. Nah, sekarang kita cek dengan yang ada di phpMyAdmin yang tadi kita buat juga. Ternyata di sini namanya bukan belajar web, tapi membuat web. Oke, kalau gitu berarti di sini kita ganti namanya bukan belajar web, tapi membuat web nama database-nya. Ya, ingat jangan sampai lupa. Setelah itu disimpan, ya. Sudah disimpan, kita coba cek lagi ke sini. Mudah-mudahan sekarang berhasil. Kalau nama foldernya betul belajar web, tapi nama database-nya adalah membuat web. Nah, ini nama foldernya adalah belajar web, tapi nama database-nya adalah membuat web. Sekarang kita coba, ya, kita refresh. Nah, ternyata sudah berhasil nih teman-teman, udah connect antara database yang sudah kita buat dengan proses instalasi pertama kali yang dilakukan oleh WordPress. Oke. Nah, silakan di sini ada pilihan. Yang pertama, ketikkan judul situsnya, misalkan belajar membuat web. Oke, nama penggunanya misalkan ini adalah nama pengguna untuk akses nanti untuk mengkonfigurasi database ya teman-teman, mengkonfigurasi WordPress ya teman-teman ya. Misalkan namanya admin membuat belajar web aja ya, admin belajar web. Awas, ini nama penggunanya harus diingat oleh teman-teman semua. Setelah itu masukkan kata sandinya ya. Kata sandinya silakan disembunyikan biar nggak kelihatan sama yang lain. Ya, misalkan ini contoh aja. Oke, nah ini contoh aja yang punya saya admin @1234556 ya. Nanti teman-teman dibedakan ya, jangan sampai sama dengan punya saya. Harus diingat, nah tadi nama penggunanya adalah admin belajar web, nama sandinya adalah admin @1234556. Ini punya saya, punya teman-teman silakan nanti diingat-ingat, jangan sampai lupa. Oke, apabila ini merasa sudah yakin, cuman di sini keterangannya lemah, nanti silakan teman-teman buat sekuat mungkin sandinya, passwordnya supaya tidak bisa ini oleh orang lain.
Oke, jika misalkan sudah oke, terus masukkan email. Ya, email kita di sini. Nah, jika emailnya sudah selesai, kita masukkan. Ya, jangan lupa ininya diklik setujui penggunaan sandi yang lemah. Kalau misalkan sandi kita memang lemah. Kalau misalkan mau diganti lagi boleh, silakan. Supaya tidak lemah, silakan diganti oleh kita. Admin 12345 membuat web misalkan saja ya. Nah, admin 12345 membuat web. Kalau misalkan ternyata admin yang tadi merasa kurang kuat atau kurang bagus, setelah itu silakan klik install WordPress. Ingat aja karena ini lokal, jadi boleh dipilih pengingatnya. Proses instalasi sedang berlangsung. Tunggu beberapa saat sampai proses instalasinya berhasil dieksekusi. Oke, nah di sini sudah ada keterangan berhasil. Ya, ada keterangan berhasil, artinya WordPress telah diinstal. Terima kasih dan selamat bekerja. Sekarang kita coba masuk ya, log masuk. Nah, ingat tadi apa nama ininya? Nama penggunanya admin belajar web. Jangan lupa passwordnya tadi apa? Passwordnya punya saya admin @ 123456 membuat web. Lihat, takut salah ya. Oke, awas jangan sampai keren untuk belajar, nggak apa-apa diperlihatkan, tapi nanti kalau punya teman-teman sendiri mah jangan sampai diketahui oleh orang lain. Setelah itu log masuk. Oke, nah ini kita udah masuk ke dalam dashboard dari WordPress itu sendiri. Nah, sekarang kita cek apakah WordPress-nya sudah benar terinstall atau belum. Nah, kita coba buka tab yang baru dengan mengetikkan localhost belajar web. Ingat tadi foldernya adalah belajar web ya. Oke, nah ternyata sudah berhasil ya. Nah, di sini tampilan WordPress pertama kali dengan ucapan halo dunia dari WordPress itu sendiri. Tampilannya masih sangat sederhana. Tugas kita nanti adalah merekayasanya, mengkonfigurasinya supaya menjadi tampilan web yang lebih menarik. Oke, sekarang kita coba masuk kembali lagi ke dashboard ya, dashboard yang ini. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan, dari mulai menu beranda, menu pembaruan, menu post. Nah, di mana menu post ini adalah berfungsi untuk memposting berita-berita yang akan kita update ya. Nah, nanti kita akan coba bahas satu persatu. Terus ada media adalah pustaka, gambar-gambar atau video yang akan kita upload ke dalam website itu sendiri. Di sini ada halaman-halaman atau page yang berfungsi untuk menampilkan informasi-informasi yang berhubungan dengan halaman website kita. Komentar, tampilan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba untuk pertama kali rubah dulu tampilannya. Yang tadi kan tampilannya masih sederhana seperti ini ya. Nah, sekarang akan kita coba rubah tampilannya dengan memilih tema. Nah, di sini ada beberapa tema yang sudah tersedia. Kalaupun misalkan teman-teman ingin tema yang lain, nanti bisa download ya. Tambahkan tema baru dan bisa downloadnya. Sekarang kita coba memanfaatkan tema yang ada di sini dulu. Contohnya misalkan saya pakai yang ini ya, 2017. Nah, kita aktifkan ya. Nah, kita sesuaikan. Nah, jika sudah, tunggu beberapa saat. Nah, sampai masuk ke dalam jendela ini. Artinya di sini jendela ini untuk menyesuaikan tampilan web. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apakah tema yang barusan kita rubah sudah berubah atau belum ke sini. Ya, dengan memberikan perintah localhost belajar web. Nah, ternyata temanya sudah berubah, tampilannya jadi sedikit lebih
menarik dibanding yang tadi ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kembali lagi ke dashboard sini. Nah, di sini kita akan coba rubah pertama identitas situsnya. Yang ini ya akan kita coba rubah identitas situsnya. Misalkan anggap saja ini misalkan website web resmi misalkan ya. Web resmi nama sekolah Anda misalkan SMA N3 Cikampek, ini contoh aja. Silakan motonya apa? Motonya ini misalkan contoh motonya bukan sekolah negeri biasa. Silakan disesuaikan aja. Oke, maka secara otomatis akan berubah di sini ya. Tampilannya. Setelah itu logonya dipilih, logo sekolah. Misalkan saja sini ada logo sekolah tempat saya ngajar. Oke, pilih. Ya, potong gambar. Nah, maka akan tampil di sini. Kita kembali lagi ke web, ke yang ini kita refresh apakah udah berubah atau belum. Nah, ternyata sudah berubah. Oh, maaf. Belum diterbitkan. Sorry ya. Nah, diterbitkan dulu. Klik terbitkan. Kalau ininya udah dirubah data-data ininya. Proses. Nah, ini udah selesai. Kita refresh lagi web yang tadi. Ini asalnya seperti ini, belajar membuat web. Kita rubah, kita refresh. Nah, udah berubah. Web resmi SMA N3 Cikampek ya. Oke, ini baru merubah judulnya. Sekarang kita akan coba merubah banner ini nih, gambarnya ya. Oke. Klik ini. Nah, sekarang kita akan coba merubah gambarnya, bannernya dengan memilih media tajuk. Nah, di sini sudah ada gambar yang tadi ya, gambar ini. Sekarang kita coba tambahkan gambarnya. Tentu bannernya disiapkan dulu oleh kita ya. Ini contoh aja banner tempat sekolah saya. Ini ya sebagai contoh aja ini. Tunggu. Oke, terus pilih dan potong. Nah, ini silahkan dikondisikan, disesuaikan. Jika sudah oke, potong gambar. Lagi proses, tunggu beberapa menit. Oke, ini udah berubah. Kita terbitkan. Nah, jika sudah, kita refresh lagi di sini. Oke, nah ternyata gambarnya, bannernya sudah berubah ya dengan banner sekolah kita masing-masing. Nah, nanti tahap berikutnya kita akan coba merubah menu atau menambahkan menu, menyisipkan halaman, menambah halaman, ataupun memposting berita ya, memposting berita ke desain-desain web yang akan kita rancang. Baik, nah itu aja dulu barangkali teman-teman bagaimana proses instalasi WordPress ya dari tahap awal konfigurasi database sampai menjadi sebuah website sederhana yang sudah berhasil kita lakukan. Nanti video tutorial selanjutnya kita akan coba kelola webnya untuk bagaimana cara membuat posting, bagaimana cara membuat halaman, bagaimana cara membuat menu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan proses instalasi ini bermanfaat. Jangan lupa tidak ada kata yang susah apabila kita mau belajar. Di sini teman-teman nggak perlu menguasai kode pemrograman untuk membuat website, karena di sini sudah disediakan sebuah CMS yang sangat luar biasa namanya CMS WordPress yang bisa kita manfaatkan untuk membuat website, sebagai contoh website sekolah. Barangkali itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat berjumpa lagi nanti di video tutorial berikutnya untuk mengkonfigurasi website yang barusan kita install. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.